Selamat datang di channel saya, channel edukasi perpajakan dan sharing-sharing mengenai hal-hal terkait dengan perpajakan. Pada kali ini yang akan saya bahas adalah SP2DK. Sebelumnya saya mau disclaimer on dulu ya. Apa yang saya sampaikan di dalam sharing ini merupakan pendapat pribadi saya, 100% merupakan pendapat pribadi. Bukan merupakan pendapat komunitas tertentu, bukan merupakan pendapat dari konsultan pajak, bukan merupakan pendapat dari kajian akademis. Jadi ini merupakan pendapat pribadi, 100% pendapat pribadi. Jika ada kondisi atau hal-hal yang kebetulan sama, ini hanya kebetulan belaka ya guys. Ya langsung aja. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan di DDTC News, banyak wajib pajak yang mendapatkan SP2DK selama 2021 sampai 2022. Itu 1 juta lebih produk SP2DK yang dikeluarkan. Nah, sayang sekali masyarakat kan cukup awam terkait dengan perpajakan ini, sehingga terjadi mispersepsi di SP2DK ini. Jadi banyak yang berpendapat bahwa SP2DK ini kita harus membayar denda atau pajak atau sanksi pajak. Nah, tapi sebenarnya bukan. SP2DK ini bukan produk untuk menenda kita, tapi SP2DK ini adalah singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Kalau yang dikeluarkan oleh pernyataan Sekjen Kemenq, SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor KPP untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada kita, wajib pajak, terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perpajakan. Jadi baru peminta penjelasan atas dugaan, baru dugaan adanya belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Jadi baru dugaan, jadi belum serta-merta ada kewajiban membayar pajak, bisa iya, bisa enggak. Jadi ini baru permintaan keterangan ya. Nah, kita bahas selanjutnya, kenapa sih bisa muncul SP2DK? Yang pertama, adanya data yang dilaporkan yang tidak cocok dengan data yang diperoleh oleh kantor pajak. Jadi saat ini, kantor pajak punya sebuah otoriti tertentu untuk mendapatkan data dari manapun. Dan ketika ada informasi atau data dari pihak-pihak lainnya yang tidak sama dengan data yang dilaporkan, itu mengakibatkan orang pajak kan bertanya ke kita, kenapa sih bisa begini, kenapa sih bisa begini, kenapa sih bisa begitu datanya, kok laporannya begini, jadi seperti itu. Nah, kemudian adanya inkonsistensi terhadap laporan perpajakan. Jadi ada ketidaksamaan terhadap laporan perpajakan. Contohnya seperti apa sih ketidaksamaan? Jadi misalnya kita membayarkan PP23 itu tiap bulan. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei kita bayar terus. Nah, kemudian di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita nggak bayar PP23. Nah, kita baru bayar lagi di bulan November sama Desember. Jadi, nggak konsisten kita pembayarannya. Nah, ini bisa aja kita mendapatkan SP2DK. Kenapa tidak membayar pajak lagi? Nah, padahal ada kemungkinan memang benar. Usaha kita itu yang membayar PP23 itu usaha sampingan. Misalnya kita freelance untuk menjual barang-barang eceran. Nah, karena kita freelance, nggak tiap bulan kita jualan, jadi kita punya pekerjaan yang lain, yaitu pekerjaan sebagai misalnya karyawan. Nah, ketika bulan Januari sampai Mei, kita baru memulai usaha, misalnya usaha online gitu kan. Jadi kita mulai usaha online, nah karena kita usaha dagang online, kita baru UMKM, kita bayarkan PP23 untuk usaha UMKM baru kita ini. Tetapi karena kita punya usaha tetap, yaitu sebagai karyawan, pada waktu bulan Juli sampai bulan November, kita lagi nggak bisa menjalankan usaha kita sebagai sampingan untuk menjajakan barang-barang online. Jadi otomatis nggak ada omset yang masuk dong. Kalau nggak ada omset yang masuk, otomatis nggak bayar pajak tentunya. Nah, jadi tidak samaan ini kita tinggal jawab aja, ya kita jelaskan kondisinya bahwa memang pada bulan Juli sampai November tidak ada omset yang masuk. Seperti itu. Nah, kemudian adanya temuan harta yang belum dilaporkan. Nah, ini sering banget ada temuan harta yang belum dilaporkan. Kalau kita laporkan SPT, kita kan biasanya melaporkan semua ya, baik penghasilan maupun harta, dan maupun kewajiban kita.
Nah, tetapi jika ada harta lain yang tiba-tiba ditemukan oleh orang pajak, nggak dilaporkan oleh kita, maka ini bisa mengakibatkan kita mendapatkan SP2DK. Kemudian ada temuan penghasilan yang tidak dilaporkan. Misalnya orang pajak mendapatkan temuan atas kita punya penghasilan yang tidak dilaporkan, jadi mereka pasti akan curiga. Kenapa sih kok kamu nggak melaporkan? Misalnya yang paling gampang adalah penghasilan bunga. Walaupun kita tahu bahwa bunga deposito sudah dibayarkan pajaknya secara final, tetapi jika bunga deposito tersebut tidak kita laporkan, ada menjadi pertanyaan bagi orang pajak. Nah, bisa bunga deposito yang objek pajak final, kita udah bayar pajaknya langsung oleh bank, menjadi masalah ketika kita tidak melaporkannya. Ya jelas, kalau ada penghasilan yang kita tidak laporkan, penghasilan bunga deposito ini kan berasal dari pokok deposito. Apakah pokok depositonya kita udah laporkan? Jika pokok depositonya kita tidak laporkan, apakah pokok deposito tersebut kita peroleh dari penghasilan yang kita udah laporkan pajaknya atau tidak? Ada kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan bunga deposito. Kenapa? Kerugiannya apa? Kan itu udah dibayarkan pajaknya. Nah, kerugian bagi wajib pajak, penghasilan bunga deposito merupakan tambahan uang yang diperoleh wajib pajak yang udah dibayarkan pajaknya, namun tidak dilaporkan. Jika ada tambahan penghasilan yang tidak dilaporkan, maka ada kemungkinan ekualisasi tambahan penghasilan dibandingkan tambahan aset yang diperoleh wajib pajak tidak sesuai. Sebab ketika kita melaporkan SPT, tentunya kita harus melihat ekualisasi apakah tambahan aset dengan tambahan penghasilan sudah sesuai. Jika ada wajib pajak punya tambahan aset, namun penghasilannya nggak ada, tentunya akan menjadi pertanyaan. Nah, salah satu sumber untuk bisa penambahan aset tentunya adalah bunga deposito. Jika bunga depositonya kita tidak masukin, nah apakah ekualisasi penambahan aset kita bisa sesuai? Ada kemungkinan nggak sesuai, jadi ini kerugian dari wajib pajak. Ini contoh pertama. Atau contoh kedua yaitu kita juga main falas atau main saham, di mana ketika kita udah bermain saham, kita udah membayar pajak final setiap kali transaksi jual dan beli saham tersebut. Nah, ketika kita jual saham tersebut, otomatis ada pembayaran PPh atas penjualan saham tersebut, dan itu akan datanya masuk ke kantor pajak tentunya. Nah, data-data tersebut nih, kok kita tidak laporkan juga berpotensi kita akan mendapatkan SP2TK, tapi kan itu udah dibayarkan final pajaknya. Jadi itu kita tinggal jawab kalau kita miss melaporkannya dan kita akan pemetulan ya. Jadi beberapa SP2DK ini tidak mengakibatkan kita harus membayar denda pajak. Lalu boleh nggak sih SP2DK kita abaikan? Sebenarnya SP2DK itu jangan diabaikan ya teman-teman, karena ada ketentuannya. Jika kita mengabaikan, jadi kita akan dihubungin AR, kemudian AR bisa juga kunjungan visit ke perusahaan, dan kita bisa juga dari SP2DK sebenarnya hanya pertanyaan menjelaskan, dan kita tinggal menjelaskan, tapi karena kita nggak jawab, kita bisa dinaikkan statusnya dari verifikasi, kan ini baru verifikasi ya, baru permintaan penjelasan menjadi pemeriksaan. Dan kalau misalnya kita pemeriksaan tuh, satu pemeriksaan tuh udah all text ya, jadi bukan hanya pemeriksaan PP 21 tapi 23, 24 semua kita dicek. Nah, ada kemungkinan juga dinaikkan menjadi bukti permulaan. Jadi bukti permulaan tindak pidana. Nah, kalau misalnya ini terjadi, wah ini gawat banget ya. Jadi kita jangan mengabaikan SP2DK, sebaiknya kita menjawab SP2DK. Nah, untuk menjawabnya ini juga nggak boleh sembarangan. Makanya kalau bagi teman-teman yang misalnya masih awam di bidang perpajakan, saya sarankan teman-teman memilih atau menggunakan konsultan pajak supaya teman-teman didampingin dalam proses menjawab SP2DK ini. Karena dari menyiapkan data SP2DK ini, kita bisa, memang ujungnya jika kita salah menjawab, kita ada denda yang harus dibayar. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya ya? Saya akan bahas di sini. Langkah-langkah menjawabnya, kita menganalisa dulu informasi yang diberikan di SP2DK. Seringkali di SP2DK itu dijelaskan beberapa kondisi. Nah, kita analisis dulu kondisi-kondisi yang disampaikan di SP2DK ini. Ya, mayoritas sih kondisi yang disampaikan di SP2DK ini karena data yang daily KPP itu udah dari, mereka dapat datanya dari source yang bisa dipercaya nih ya. Nah, mayoritas sih kemungkinan besar datanya benar. Tapi kita setidaknya harus menganalisa dulu
analisa yang diberikan oleh AR dalam SP2DK ini. Dan di mana di dalam data yang disampaikan, ya memang ada kemungkinan misalnya informasi yang disampaikan itu kurang tepat, atau sudut pandang yang disampaikan itu kurang tepat, atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya data yang diperoleh oleh AR itu baru data yang lama, belum data pembetulan. Jadi sebenarnya lawan transaksi kita melakukan kesalahan dalam menerbitkan faktur pajak. Misalnya kita beli mobil, harusnya beli mobilnya nilainya 200 juta, tetapi lawan transaksi kita salah menerbitkan faktur pajak, mereka menerbitkannya adalah 2 miliar, kelebihan angka 01, dan kita pada waktu itu tidak membeli mobil senilai 2M kondisinya. Jadi kita analisa dulu, jadi apakah data yang udah ada di dalam SP2DK ini datanya udah valid, atau ada hal-hal yang memang kita harus mendapatkan feedback lagi dari lawan transaksi kita. Nah, setelah kita menganalisa data-data yang disampaikan di dalam SP2DK oleh AR, kita perlu menghitung dulu nih, ada enggak dari informasi yang disampaikan oleh AR tersebut yang mengakibatkan timbulnya potensi pajak ataupun denda. Kita harus hitung dulu. Misalnya ya, AR menemukan adanya aliran dana sebesar 5 miliar masuk dalam rekening kita. Namun, kita hanya melaporkan omset kita cuma 2 miliar. Nah, berarti ada selisih nih, uang masuk dengan yang kita udah laporkan. Nah, kita hitung dulu nih potensinya berapa. Dan apakah benar nih uang masuk kita 5M itu semuanya adalah dari penghasilan ataupun hal-hal yang belum kita laporkan pajaknya. Berarti kita analisa dulu dan kita hitung berapa potensi pajaknya ya. Jadi banyak banget kondisi uang masuk itu yang bukan merupakan hal-hal yang belum terbayar pajaknya. Bisa aja uang masuk tersebut merupakan pembayaran utang, bisa aja uang masuk tersebut merupakan pembayaran atas sesuatu yang sudah dipotong pajak final. Jadi informasi uang masuk tersebut ya kita harus telah kembali. Yang ketiga, kita dapat membuat tax planning atas SP2DK ini. Ini perlu dilakukan supaya kita dapat minimalisir resiko yang mungkin timbul, dan dapat tentunya sebagai wajib pajak kita mau memilih membayar pajak dengan seefektif mungkin tentunya. Nah, yang keempat, kita perlu mengukur kemampuan untuk membayar pajak kita. Jadi, apakah kita mampu nih membayar pajak? Misalnya ternyata kita ukur bahwa kita nggak mampu untuk membayar pajak begitu, ya kita harus ukur dulu. Kelima, kita menyampaikan kondisi ke AR. Jadi dalam menyampaikan kondisi ke AR, kita perlu memikirkan dan mempertimbangkan informasi yang kita sampaikan. Tidak boleh 100% kita sampaikan. Jangan sampai hal yang udah disorot di SP2DK ini menjadi melebar karena kesalahan penyampaikan informasi kita ke AR. Jadi kita akan bergerak di dalam hal-hal yang dibahas di dalam SP2DK. Nah, oleh karena ini penting banget mengenai kita butuh konsultan pajak, karena dengan didampingi oleh konsultan pajak kita bisa meminimalisir resiko masalah yang timbul menjadi lebih luas. Nah, yang keenam yang kita dapat lakukan, diskusi dengan AR sampai tercapai hasil final atas SP2DK ini. Jadi finalnya dari SP2DK ini adalah AR itu udah mencapai solusi nih bersama dengan kita. Ketujuh, nah jika memang ada kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, ya kita perlu memperbaiki dan membetulkan SPT-nya serta membayarkan pajaknya. Setelah itu kita sampaikan kembali ke AR supaya AR dapat menutup SP2DK ini. Jadi kita tidak dianggap tidak membalas SP2DK ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita nggak membalas SP2DK, risikonya cukup besar. Nah, jadi kita sebisa mungkin kooperatif dengan AR supaya SP2DK juga kita bisa balas dan kita bisa tutup dengan baik. Dan setelah AR memverifikasi bahwa kita telah menyelesaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang disampaikan di SP2DK, AR akan menutup SP2DK ini dengan menerbitkan SP3 P2DK. Nah, setelah AR menutup SP2DK ini, dan jika memang SP2DK ini mengakibatkan kita ada kurang bayar pajak,
tentunya karena kita bayar pajaknya terlambat ya, kita baru itu pajak pasti atas pajak-pajak tahun yang lalu yang mendapatkan SP2DK. Karena kita bayar sekarang, tentunya akan muncul lagi denda atas pembayaran pajak ini. Nah, IR nanti akan menerbitkan dendanya atas keterlambatan pembayaran pajak ini, dan kita akan cek kembali apakah udah sesuai, dan jika udah kita bayarkan pajaknya. Nah, ini saran-saran dari saya terkait dengan menghadapi SP2DK. Ya, demikian hal-hal yang terkait dengan SP2DK. Jadi saya sarankan jika mendapatkan SP2DK, Bapak Ibu tidak usah panik. Bapak Ibu jika memang memahami perpajakan, telah dulu informasi yang disampaikannya dan jawablah SP2DK itu. Dan jika memang Bapak Ibu masih awam dalam menghadapi perpajakan, saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan konsultan pajak supaya hasil jawaban dari SP2DK itu lebih terarah dan tidak mengakibatkan konsekuensi yang lebih lanjut. Terima kasih.